Halo, selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu membahas materi sistem komputer. Apa itu sistem komputer dan bagaimana apa yang terdapat pada sistem komputer tersebut? Ya, oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini cara pembelajaran yang kalian dapat yaitu ada dua, yaitu kalian mampu memahami atau definisi sistem komputer dan mampu menjelaskan sistem komputer itu bagaimana. Sedangkan yang kedua, kalian bisa menjelaskan elemen-elemen dasar pada komputer tersebut, serta nanti elemen tersebut bagaimana berjalannya, bagaimana prosesnya, dan apa saja isi dalam elemen dasar tersebut nanti akan Bapak jelaskan pada slide. Oke, itu yang nantinya kalian dapatkan untuk mata kuliah di pertemuan kedua ini. Oke. Untuk selanjutnya, di sini topik materi pembelajarannya yaitu kita fokus ke definisi dulu. Ya, definisi yang pertama itu yaitu sistem komputer. Kalau definisi komputer, ini para ahli ada empat ya, menjelaskan bagaimana itu definisi komputer. Yang pertama, definisi komputer menurut William dan Pauling yaitu suatu alat untuk memproses data yang besar dan cepat. Oke, sedangkan yang mengajar Vanessa dan Zaki sebuah sistem komputer yang memiliki input digital, proses dan menghasilkan output informasi. Sedangkan menurut Arif Susanto, terdiri dari perintah input, mengolah input dan pengelolakan output. Nah, di sini menurut Arif Susanto, alat elektronik sebagai alat elektronik sebuah komputer. Sedangkan menurut William saya di sini mesin multiguna dengan prosesnya yang sama, input, proses dan menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan oleh user. Di sini dari empat ini ya nampaknya kita mempunyai perbedaan. Ya, yang pertama itu menurut William Pauling itu alat untuk memproses data yang cepat. Suatu alat yang proses data yang cepat menurut William Pauling. Sedangkan amatir itu sebagai mesin penghitung. Ya, menurut Arif Susanto alat elektronik. Nah, sedangkan menurut William itu mesin multiguna. Jadi setiap ilmuwan ini atau setiap para penemu penjelasan komputer tersebut ya beda-beda ya, tapi intinya sama. Sebuah komputer itu mempunyai sebuah input atau apa yang kita inginkan masukkan ke dalam sistem tersebut dan nanti akan diproses oleh sistem tersebut dan akan dikeluarkan sebuah informasi yang dapat digunakan oleh user atau Oke, untuk pertanyaan selanjutnya atau yang pertama nih, berapa sih para pakar ini menjelaskan sebuah definisi komputer? Oke, coba Anda jelaskan dan saya Anda sebutkan. Oke, kita masuk ke materi kedua. Di sini untuk bagian pertama komputer ada tiga bagian. Ya, tiga bagian di sini yaitu hardware-nya atau bajunya pada sistem ya pada sebuah perangkat. Dan yang kedua di sini sistemnya. Ya, yang ketiga itu brandnya atau user itu sendiri. Mari kita dengarkan penjelasan. Yang pertama nih, sistem dari komputer yang berwujud berfungsi dari komputer. Itu penjelasan dari hardware-nya atau bajunya pada sebuah perangkat. Ya, kalau perangkat di sini tidak mempunyai baju, jelek dulu tampilannya. Seperti itu. Ya, kalau kita nggak pakai baju, ngeri gitu kan? Sama juga dengan komputer kalau dia tidak mempunyai hardware atau baju untuk melindungi sistem-sistem tersebut, nanti rusak. Seperti kan tidak menarik bagi user untuk menggunakan. Sedangkan yang kedua, sistem dari komputer tidak berwujud, namun tidak dapat dilihat, namun dirasakan oleh user. Sama seperti kalian melihat, seperti Bapak ini bisa melihat, bisa mendengarkan, ya, namun tidak dapat. Dari semua komputer ini tidak dapat dilihat, ya, namun dapat dirasakan oleh user. Nah, contohnya di sini di dalam intinya dalam komputer seperti prosesor. Ya, hitungan baik matematika kalian mungkin tidak nampak ya, kalau dibongkar baru bisa nampak. Oke. Sedangkan yang baik pengoperasinya atau orangnya di sini ya,
ya kalau perangkatnya udah bagus, bajunya sudah punya bagus sistemnya, namun tidak ada yang menggunakan, ya percuma aja ya, nggak ada gunanya. Walaupun sekelas apapun berbasis IT, berbasis komputer, ataupun dengan perusahaan yang berbasis teknologi pun, namun ada penggunanya. Siapa pengontrolannya atau pengendaliannya? Pengendaliannya tetap manusia. Tidak ada by system atau komputer by komputer, tidak ada, belum ada yang seperti itu. Atau komputer by robot. Nah, robot itu siapa yang menggunakan? Siapa yang mengendalikan? Manusia itu sendiri. Ya, belum ada yang sistem by system, ya, atau komputer dari komputer itu sendiri yang menggunakan, ya. Namun sekarang ini sudah membangun yang harusnya biasanya satu komputer satu user bisa dikendalikan oleh
percuma aja gitu, tampilannya tidak bakal menarik gitu ya. Jadi semua track yang ada di TIC itu berhubungan dengan aritmatik dan logika, termasuk juga pada sistem komputer juga ya. Selain itu di sini ada register ya. Register sini yang membantu pelaksanaan operasi dalam pemrosesan gitu. Yang ketiga itu pengendalian atau sihir. Jadi hal yang register ini berjalan dikontrol sama si ini gitu. Ya, sama juga yang saya jelaskan tadi, ada harganya, ada sistemnya, dan ada pengendaliannya. Kalau tidak ada pengendalian ya percuma aja. Ya akan semua nanti perjalanan sebuah prosesor nanti di dalam sebuah komputer. Selanjutnya di sini halaman dasar. Halaman dasar di sini ada dua penjelasan. Yang pertama mirip metode apa sih? Nah, di sini maksudnya semakin kecil waktu akses maka semakin mahal harga per bitnya. Sedangkan yang kedua semakin besar kapasitasnya maka semakin murah harga per bitnya. Yang ketiga semakin besar kapasitasnya maka semakin besar waktu aksesnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih maksud tiga ini? Coba dijelaskan. Oke, beberapa hal kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini konsep memori itu ada dua, ya, ada dua level. Yang pertama cache. Ya, cache itu biasanya kita sebut sampah, ya, sampah pada sebuah data gitu, yang tidak terpakai. Nah, di sini kapasitasnya terbatas, kecepatan tinggi, letaknya di antara memori utama dan register pemroses. Nah, jadi kalau misalnya laptop kalian itu lemot, ya solusi pertamanya hapus cache memorinya. Ya, mungkin kalian sudah banyak menemukan internet itu pilih bank, nanti pilih persen, ya, persen, dan habis itu di persen lagi enter, nanti itu kebuka, itu muncul semua caci-caci memori di dalam. Silakan kalian hapus, di situ tidak berguna. Oke, itu sebenarnya tentang caci memori. Misalnya buffering, buffering di sini juga buffering. Kalian upload sebuah video atau melihat video. Nah, tapi di dalam nomor itu ada juga buffering. Di sini buffering di sini gunanya bagian nomor utama untuk menampung data yang akan transfer dari atau ke perangkat I/O dan menyimpan sekunder. Penggunaan buffering di dalam nomor utama. Oke, di sini selanjutnya yang dasar kita akan menemukan atau menjelaskan tentang I/O. Nah, di sini I/O-nya komponen mekanisnya yaitu chip controller di board system. Ya, sebuah perangkat dikendalikan oleh chip controllers di board system yang dihubungkan dengan proses atau komponen lainnya. Sedangkan yang outputnya yaitu pengendalian perangkatnya berupa chip controller itu antarmuka perangkat pengendalian mengikuti standar ANSI, IEEE, ISO, CCITT, IBR atau standar de facto. Ya, nah, jadi antarmuka perangkat itu mengikuti standar perusahaan-perusahaan yang tampilkan di slide ini. Nah, sekarang pertanyaannya harus kalian buat. Kenapa sih antarmuka itu memiliki standar ANSI, IEEE atau ISO? Nah, coba jelaskan kenapa dia mengikuti standar tersebut. Kalau seandainya dia tidak mengikuti standar itu, apa efeknya? Coba jelaskan. Selanjutnya di sini elemen dasar yaitu tentang interkoneksi. Ya. Nah, di sini ada logic bus. Bus di sini ada tiga, ada bus data, bus alamat, bus kendali. Ya, sama seperti kendaraan namanya bus juga ya. Bus itu juga ada kendalinya itu supirnya, ada datanya untuk penumpangnya, dan alamatnya tujuannya kemana. Seperti itu. Ya. Nah, sama juga dengan pada sistem komputer ada bus juga. Nah, bus data ini berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Ya, di sini dia merupakan jalur dua arah antara CPU dan memori atau port. Oke, sedangkan alamat versi 16, 20, 24 sinyal paralel atau lebih. Dan bus alamat ini digunakan oleh CPU untuk mengirimkan alamat ke lokasi memori atau port. Oke, nah di sini jumlah memori dan atau port yang didapat dialamati yaitu 2M, di mana M itu adalah jalur alamat.
Sedangkan yang bus kendali itu berisi 4 sampai 10 jalur sinyal paralel, merupakan jalur satu arah dari sini ke memori. Ya, jadi bus kendali itu mempunyai jalur satu arah, sedangkan alamat itu mengirim alamat ke lokasi memori, sedangkan bus data itu merupakan jalur dua arah. Nah, kalau bus data itu dua arah, kalau bus kendali satu arah, yang bus alamat itu mengirim alamat ke lokasi memori. Oke, itu penjelasan tentang bus atau elemen dasar pada sistem komputer. Nah, tadi kita sudah menjelaskan elemen dasar pada komputer. Ya, sekarang kita Bapak menjelaskan tentang jenis-jenis komputer berdasarkan kemampuannya. Yang pertama, mainframe itu kecepatannya dari 50 sampai dengan 20 mFLOPS. Contohnya ya IBM, ya komputernya sangat-sangat luar biasa waktu itu. Ya, kenapa tidak luar biasa? Karena tempat penyimpanannya satu gedung atau satu ruangan penuh, hanya untuk beberapa data. Nah, dengan berkembangnya waktu sudah makin tipis atau makin mengecil, namun penyimpanannya lebih dahsyat. Gitu. Oke, contohnya di sini juga Honeywell TPS 7 dan Cray 1 dari Cray Research. Oke, selanjutnya di sini tentang workstation. Workstation di sini sebuah mesin yang memiliki kemampuan perhitungan data yang sangat rumit. Nah, di sini contohnya Lenovo ThinkStation S20. Kecepatannya di sini sampai 50 dari 50 sampai 500 mFLOP. Nah, contohnya Lenovo ThinkStation. Selanjutnya di sini komputer mini. Nah, komputer mini di sini bukan laptop ya, atau misalnya kayak yang kecil-kecil itu yang biasa dibawa-bawa ya, bukan. Nah, di sini komputer mini itu contohnya K202, ada SDS92, ada komputer IBM Ilex. Ya, kecepatannya antara 3 sampai 1000 mFLOP. Nah, itu kecepatannya. Nah, sedangkan yang mikrokomputer ini baru contohnya laptop atau komputer yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum seperti laptop, VDI, handheld PC, notebook, tower PC, dan desktop PC. Itu contoh mikrokomputer. Sedangkan superkomputer ini yang Bapak ketahui hanya 3 ya. Mungkin kalian nanti sudah search atau mencari-cari informasi atau referensi mungkin lebih dari 3. Yang menggunakan superkomputer itu dari China ya, itu Tianhitu. Yang kedua Titan dari Amerika Serikat. Yang ketiga itu K-komputer itu dari Jepang. Oke. Dari masing-masing jenis komputer di sini, coba deh, ini pertanyaan terakhir, coba kalian kenapa kok disebut mainframe? Coba kalian jelaskan secara detail dan bagaimana cara kerjanya mainframe tersebut pada sebuah komputer IBM, termasuk workstation, komputer mini, mikrokomputer, dan superkomputer. Jadi, maksud Bapak, coba Anda jelaskan masing-masing jenis ini, kelebihan dan kekurangan setiap jenis komputer. Oke, kalau paham dengan soalnya, silakan kalian jawab. Kalian cari referensinya, ingat jangan ada copy paste atau men-share jawaban. Kalau ada kedapatan nanti nilainya 0. Oke. Sekian dulu yang Bapak sampaikan ke kalian semuanya. Semoga bermanfaat apa yang Bapak jelaskan dan semoga ilmu yang kalian dapat itu bisa kalian terapkan nantinya di UTS ya, dengan hasil yang bagus. Serta mohon maaf apabila videonya ada nge-lag atau suara agak kecil, maklum perdana bikin video. Oke. Saya ini referensi ya, referensinya ini Bapak ambil ya, di sini Bapak ambil data-data yang Bapak jelaskan ke kalian dengan Bapak ringkas. Nah, ini buatnya. Oke. Dan ini ada hubungan dengan modul yang tadi juga Bapak ambil supaya kalian lebih memahami ya.
Seperti itu. Kalau semuanya Bapak masukin, kalian pasti stres atau boring. Oke, itu aja informasi yang saya sampaikan perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih. Ya, pengisian Google Form yang nanti dilampirkan di bawah ini itu sampai pukul 12 malam hari ini gitu. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.